Gadis itu hanya mendapatkan 200 poin dalam ujian, tetapi profesor menyuruhnya untuk mendaftar ke universitas terbaik di negara ini. Gadis itu bahkan mengajukan syarat untuk memasukkan sepupunya juga. Profesor pun tanpa ragu-ragu menyetujui, karena gadis itu baru saja menerima penghargaan teknologi dan ilmu pengetahuan tertinggi negara. Dia berhasil memecahkan masalah medis besar di usia muda. Namun, kakeknya yang tidak tahu apa-apa malah marah dan memerintahkan gadis itu untuk berlutut. Dia merasa gadis itu telah mempermalukan keluarga dengan mendapatkan hanya 200 poin. Dan jika bukan karena ibunya yang menghalanginya, gadis itu sudah dipukuli hingga berdarah. Saat itu, sepupu gadis itu datang dan dengan sengaja mengejeknya, mengatakan bahwa nilai bagus gadis itu sebelumnya hanya karena menyontek. Itulah mengapa pada ujian kali ini, dia hanya mendapatkan 200 poin. Gadis itu menjelaskan bahwa dia tidak menyontek, dan dia telah memenangkan penghargaan teknologi dan ilmu pengetahuan tertinggi negara, serta diterima di universitas terbaik. Namun, mendengar itu, kakeknya semakin marah. Karena baginya gadis itu hanyalah anak yang tidak berguna dan penuh kebohongan. Sepupunya, yang mendengar itu, merasa dirinya yang paling berbakat di keluarga. Namun, kakeknya tidak puas, karena nilai sepupunya pun tidak cukup untuk masuk ke universitas yang bagus. Tiba-tiba, telepon berbunyi, dan sepupu itu menerima kabar bahwa dia diterima di universitas terbaik melalui jalur khusus. Mendengar kabar ini, sepupunya langsung berubah menjadi sombong, menganggap dirinya sekarang sangat luar biasa. Gadis itu menjelaskan bahwa dia telah meminta profesor untuk menerima sepupunya di universitas terbaik, tapi sepupunya tidak percaya, malah berkata bahwa dia sangat membenci gadis itu yang berpura-pura ingin membantu. Saat itulah gadis itu menyadari, sejak kecil, semua orang hanya memandangnya dengan pandangan iri, dan sepupunya sudah lama sangat cemburu padanya. Setelah mengetahui sifat asli sepupunya, gadis itu langsung menelepon profesor dan mengatakan bahwa universitas hanya perlu menerima dirinya saja, dan bahwa sepupu itu harus dibatalkan penerimaannya. Semua orang terkejut dan mengira gadis itu sudah kehilangan akal sehat. Kakeknya, yang sangat mengandalkan sepupunya, berencana untuk mengadakan pesta perayaan kelulusan untuk sepupunya dalam 3 hari. Sepupunya, dengan pura-pura baik hati, meminta ibunya untuk mencari seseorang untuk menikahkan gadis itu, dan berkata bahwa banyak orang penting yang akan hadir di pesta perayaan kelulusan, dan dia bisa membantu gadis itu menemukan seorang pria yang luar biasa. Dia juga mengejek ibunya yang cacat dan tidak bisa bekerja, menyatakan bahwa jika tidak membantu gadis itu merencanakan masa depan, kelak mereka akan kesulitan mencari orang yang merawatnya. Setelah itu, sepupu itu menarik kakeknya pergi. Ibu gadis itu menatap gadisnya dengan rasa bersalah, mengatakan bahwa semua yang terjadi adalah karena dia tidak cukup mampu, sehingga hidup gadis itu menjadi begitu sengsara. Gadis itu segera memeluk ibunya dan menenangkan, dan mengatakan bahwa dia benar-benar telah memenangkan penghargaan teknologi dan ilmu pengetahuan tertinggi negara, dan semuanya adalah fakta. Ibu gadis itu menghela nafas, karena dia juga mengira gadisnya sedang berbohong untuk menenangkan dirinya sendiri. Gadis itu berkata untuk memberi waktu 3 hari lagi, dan dalam 3 hari, pejabat pemerintah akan datang untuk memberikannya surat penerimaan universitas. Tak lama setelah itu, pejabat pemerintah mendengar bahwa gadis itu akan mengadakan pesta kelulusan dalam 3 hari, dan memuji gadis itu sebagai sosok yang sangat luar biasa, memecahkan masalah medis di usia muda dan diterima di universitas terbaik. Pejabat tersebut memberi perintah kepada bawahannya untuk hadir di pesta kelulusan gadis itu, dan memberikan surat penerimaan serta hadiah. Hari yang dinanti tiba, dan para tetangga datang untuk menyapa ibu sepupu itu. Sepupu itu, dengan sombong, mengatakan bahwa masuk universitas terbaik tidak sesulit itu.